Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore semua. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Semoga tetap sehat ya di tengah-tengah pandemi ini. Perkenalkan, saya Wildan Isna Ashar. Saya Kepala Pusat Bahasa yang bertanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di Pusat Bahasa. Tapi nanti untuk urusan teknisnya, setiap kegiatan nanti ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dan untuk ini, admin akan dipegang oleh staf Pusat Bahasa, yaitu Mbak Muna. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Muna. Dan untuk hari pertama ini, kalian akan mempelajari tentang listening untuk sesi yang pertama. Listening, materi listening. Dan untuk hari kedua nanti kalian akan mempelajari tentang latihan. Jadi nanti kalian akan dikasih latihan juga. Untuk menjembatani bagi mereka yang tidak bisa mengikuti Zoom secara langsung, kalian nanti bisa lihat di YouTube. Kita akan rekam dan kita akan upload di YouTube. Hanya mereka yang mempunyai atau yang kita setujui saja yang bisa mengakses. Tidak semua bisa mengakses. Kalian nggak bakalan bisa lihat. Terus yang selanjutnya, kalian nanti akan mendapatkan materi listening dan reading di hari yang berbeda, begitu juga dengan latihannya. Dan saya harapkan kalian mengikuti mulai awal sampai selesai dengan optimal, dengan aktif. Jika kalian kurang paham, ingin bertanya, silahkan tanya berlangsung lewat Zoom ataupun lewat grup. Oke. Lewat Zoom bisa, lewat grup juga bisa. Dan nanti selama itu pula kalian akan dipandu oleh admin juga yang bertugas di Zoom maupun di grup. Kalian juga akan dipandu oleh dosen-dosen Pusat Bahasa, baik di Zoom maupun di grup WA. Jadi ini nanti mayoritas kalian nanti akan mengikuti pembelajaran tatap muka di Zoom itu pukul 3. Kecuali di 2 hari terakhir nanti kalian akan mengikuti pembelajaran maupun latihan maupun review itu di pagi hari. Dan itu pun kalau kalian tidak bisa mengikuti, kalian nanti bisa mengikuti lewat link YouTube. Dan untuk kegiatan post-testnya, nanti kalian akan dimulai setelah kegiatan review selesai. Setelah itu baru post-test. Diharapkan nanti kalian akan mendapatkan nilai sesuai yang kalian inginkan. Saya rasa semuanya sudah ingat ya untuk masing-masing prodi berapa standar minimum skornya yang harus kalian capai. Kita pun juga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar kalian itu mencapai nilai standar
minimum yang telah ditetapkan masing-masing prodi. Dan ini merupakan angkatan pertama di mana kalian mempunyai standar minimum score yang harus kalian capai. Jika tidak mencapai, otomatis kalian belum bisa mengikuti sidang nantinya. Ataupun kalian belum bisa dinyatakan lulus. Masih punya tanggungan, yaitu memenuhi standar minimum score yang telah ditetapkan masing-masing prodi dengan menunjukkan sertifikat. Yang perlu diingat lagi bahwasanya kami Pusat Bahasa mempunyai keinginan yang besar bahwa akan menjadi kalian untuk meningkatkan kemampuan atau diri kalian masing-masing. Jadi diharapkan kalian itu mempunyai kesadaran bahwasanya bahasa Inggris itu menjadi suatu kebutuhan, bukan menjadi suatu kewajiban yang harus dicapai dengan standar minimum skor yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwasanya sudah ada beberapa alumni ataupun orang luar yang alhamdulillah mempercayakan kemampuan bahasa Inggris mereka terhadap kami. Mereka melakukan tes baik itu TOEIC maupun TOEFL untuk beberapa kepentingan. Salah satunya yaitu untuk melamar pekerjaan di Telkom, salah satu BUMN besar yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali. Jadi ternyata sertifikat kita pun juga diakui oleh perusahaan besar seperti halnya Telkom. Terus yang kedua, jika kalian ingin meneruskan ke S2, jika kalian ingin meneruskan untuk kuliah di jenjang selanjutnya, kami pun juga sudah ada yang mempercayakan bahasa Inggrisnya ke kami. Jadi sertifikat mereka itu bisa digunakan untuk mendaftar S2, untuk masuk S2 maupun untuk masuk S3. Bahkan ada juga yang menjadikan sertifikat kami itu untuk salah satu prasyarat menempuh sidang disertasi maupun tesis. Jadi bahasa Inggris jika kalian menjadikan suatu kebutuhan, maka itu bisa menjadi suatu kebanggaan buat kalian semua, bahwasanya kalaupun kalian nanti ingin bekerja dimanapun, ada atau tidaknya syarat prasyarat bahasa Inggris, melampirkan sertifikat bahasa Inggris, insya Allah itu akan menjadi nilai plus kalian untuk diterima kerja di tempat tersebut. Jadi jangan ragu untuk melampirkan sertifikat bahasa Inggris dari Pusat Bahasa, dari jerih payah kalian, karena sertifikat kalian nanti itu pun juga berguna, bisa menolong kalian insya Allah di dunia kerja. Karena yang pertama kali dilihat itu adalah sertifikat kalian, bukan kemampuan kalian, bukan komunikasi kalian, tapi sertifikat kalian. Hitam di atas putih itu sangat penting. Yang pertama dilihat ketika kalian melamar kerja itu adalah sertifikat. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Bisa nanti dimulai oleh Bu Siha, bisa dilanjutkan oleh Bu Siha, yang mana akan membawakan materi listening tahap pertama yang berkisar antara sekitaran 1
1-2 jam. Ya Bu ya. Siap. Oke. Semoga pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir lancar dan kalian bisa menyerap semua materi dengan semaksimal mungkin dan jadikan ilmu kalian menjadi manfaat dan barokah. Thank you very much for today and keep your spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong bawaannya Oke, ini saya sudah share screen, bisa kelihatan screennya saya? Bisa kelihatan tapi Masih loading. Kelihatan screennya saya? kelihatan Bu. Oke, balik lagi ke yang pertama tadi, nggih. Oke, untuk EPT atau English Proficiency Test-nya yang digunakan UNISCA menggunakan bentuk tes TOEIC. TOEIC yang digunakan di sini adalah TOEIC Listening dan TOEIC Reading. TOEIC sendiri kepanjangannya adalah Test of English for International Communication. Jadi lebih ke komunikasi tingkatnya internasional. Oke, sedikit selayang pandang mengenai tes TOEIC. Sudah digunakan dan digunakan secara umum pada tahun 1978. Nah, itu digunakan untuk measuring your English in a working environment. Jadi dia lebih umum kalau dibanding dengan TOEFL, dimana kalau TOEFL itu lebih ke akademik, jadi seputar dengan pembelajaran teman-teman di sekolah. Kalau untuk yang TOEIC dia lebih umum karena dia measuring your communication skill. Saya ingatkan kembali di sini untuk minimal skornya. Ada pendidikan bahasa Inggris 500, kemudian elektro 420, akuntansi 370, manajemen sampai peternakan 350. Nah, itu artinya nanti kalau teman-teman sesuai dengan prodinya. Oke. Sama dengan yang disampaikan oleh Pak Wildan tadi, kemampuan bahasa Inggris itu bagaimana sih cara melihatnya kalau belum kenal? Nah, caranya dengan menunjukkan sertifikat jenengan. Jadi kalau jenengan pengen menunjukkan kemampuan bahasa Inggris jenengan, nanti gunanya sertifikatnya itu untuk itu. Oke. Ini diingat-ingat minimal skornya sekian, artinya kalau jenengan belum bisa meraih skor sekian, itu jenengan diharapkan untuk mengikuti remedi atau tes ulang seperti itu. Yang jelas nanti akan berbeda untuk yang sudah mengikuti kelas pembelajaran dan yang langsung mengikuti pretest dan post-test. Oke, lanjut. TOEIC Listening and Reading nanti akan terdiri dari 200 soal yang semuanya berbentuk multiple choice. Ya, berbentuk ABC. Ada 4 bagian untuk listening dan 3 bagian untuk readingnya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang yang listeningnya. Oke, di sini karena listening section itu nanti teman-teman mendengarkan record, artinya di situ sudah ada waktu yang tertera. Nah, because of the time of the listening section determined by the recording, most of the test taking skill use skill and strategi. Nah, jadi strategi itu menjadi penting, cukup penting lah. Kenapa? Karena nanti untuk waktunya itu jangan sampai teman-teman ketika waktunya sudah jalan, kemudian sudah di recordnya sudah jalan ke jawaban berikutnya, teman-teman masih
fokus saja ke jawaban yang pertama seperti itu jangan sampai. Makanya hari ini saya akan memberikan strateginya, bagaimana sih caranya untuk mengatasi hal itu seperti itu. Nah, this will focus students listening on the information needed. Nah, jadi nanti bukan ke artinya masing-masing word, bukan ya, tapi informasi yang disampaikan oleh recordnya itu. Oke, sampai di sini saya akan menjelaskan langsung ke bagian pertama. Listening bagian yang pertama itu disebut dengan photograph. Ya, seperti sesuai dengan namanya photograph. Jadi di situ nanti akan ada foto atau gambar. Ada 10 gambar. Di situ masing-masing gambar diikuti oleh 4 kalimat atau 4 pernyataan, di mana teman-teman harus memilih kalimat mana atau pernyataan mana yang paling sesuai dengan gambar tersebut. Ingat, kalimat yang sesuai dengan gambar. Jadi teman-teman benar-benar menggunakan indera penglihatan di sini untuk mengidentifikasi di situ ada gambar apa, ada siapa saja, kira-kira lagi ngapain, tempatnya di mana. Itu harus benar-benar digunakan. Strateginya kita masuk ke strategi langsung. Yang pertama, nah yang paling penting di sini, you should use the picture to try to predict vocabulary and statement you might hear. Artinya teman-teman akan melihat dulu gambarnya. Silakan diidentifikasi terlebih dahulu di situ gambar apa, ada apa saja di situ, kira-kira itu tempatnya di mana atau lagi ngapain. Baru teman-teman akan diperdengarkan statementnya. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah listen and eliminate incorrect answer. Jadi ketika diperdengarkan statement yang A, kok statement yang A itu tidak cocok dengan gambarnya, langsung di-eliminate saja. Tidak usah diingat-ingat lagi. Next, yang B kalau nggak cocok lagi, langsung eliminate. Langsung nanti kita tinggal punya C sama D gitu. Jadi ketika kalimat itu tidak sesuai, jangan diingat-ingat di sini. Kenapa? Karena kita ingatan pendeknya itu sangat tipis. Kalau kebanyakan ada 4 loh statementnya, nanti daripada membingungkan, jadi langsung untuk jawaban nomor 1 A jelas bukan, B jelas bukan, berarti tinggal punya C dan D seperti itu. Itu strateginya. Oke, kita langsung masuk ke sample question yang pertama. Oke, seperti yang saya sampaikan di situ nanti ada gambar. Ini contoh gambarnya seperti ini. Oke, untuk sample question yang pertama saya menulis transkripnya di sini. Nah, transkripnya ada di sini dan ini belum ada recordnya. Kira-kira kalau dari gambar ini, gambar nomor 21 ini, kira-kira jawaban yang benar mana sih yang sesuai dengan gambar itu? Coba kelihatan dari tempatnya teman-teman. B. Di sini ada 4, yaitu A, she is wearing her sunglasses. B, the woman is talking to the salesperson. C, she is waiting in line. Or D, they are standing on each side of the counter. Kira-kira jawabannya yang mana sih? Yang nomor 21. Bukan, Bu. Oke, siapa yang mau mencoba menjawab? Yang B. Ilham. Apa ini kira-kira? B. Yang A. B. Yang B. Oke. Ada jawaban yang lain mungkin? Kalau dari saudara Ilham tadi jawabannya yang B, yang lain mungkin? Kira-kira jawabannya yang mana yang ada di gambar? Ingat yang ada di gambar, yang kelihatan di situ. Jangan pakai perasaan. Wah, jangan pakai perasaan. Jadi kira-kira gambar itu kira-kira orangnya. Saya A deh, Bu. Saya A. Oke, Saya ini A. coba. Karisma sama Vivi ya ini. Karisma sama Vivi yang A, Ilham yang B. Ada lagi mungkin yang mau mencoba? Ini kira-kira jawabannya apa ya?
Nggak ada? Oke, mari kita simak ya. Kalau gitu, jawaban sesuai dengan gambar yang ada. Oke, ini kira-kira gambarnya di mana ini? Ada di pusat? Butik bukan Oke, pusat Pelayan. ya, pusat seperti perbelanjaan. Lebih pusat ininya di perbelanjaan. betul. Kalau kita mau pakai kira-kira, nah ini yang satunya ini pasti customer, yang satunya pasti orang yang kerja di situ ya. Itu kalau kita pakai kira-kira. Nah, tapi yang kelihatan saja mereka lagi ngapain? Yang kelihatan saja, yang nggak pakai perasaan. bincang-bincang. Transaksi jual beli. Oh, itu masih pakai perasaan. Yang nggak usah pakai perasaan, begitu dilihat mereka lagi ngapain? Sama-sama berdiri. Transaksi jual Oke, beli. good. Very Berdiri, good. Siapa standing. tadi? Mereka sama-sama berdiri. Berdirinya di mana? Di samping sebelah kanan kirinya counter. Nah, jadi jawaban yang tepat Oh, adalah di yang D, itu yang saya maksudkan. Jadi identifikasi gambarnya itu cukup sesuatu yang kita bisa lihat di gambarnya. Abaikan perasaanmu. Kayak gitu ya. Oke, ini tadi Tapi kalau Bu, itu kan she is wearing her sunglasses. Berarti kan di gambar juga kan ada satu orang yang pakai sunglasses itu, Bu. Jadi gimana? Oke, betul. Itu menurut Saudari Karisma seperti itu ya. Tapi wearing itu memakai. Kira-kira kalau ditaruh di atas kepala itu memakai apa cukup ditaruh di atas kepala, sayangku? cukup Oh ditaruh di atas iya, Iya, ditaruh. Tapi berarti ini menjebak Bu ya. Oke, Bu. iya, gitu. Jadi perasaannya tinggal di rumah untuk orang tua, orang yang terkasih aja. Kalau di sini yang kelihatan aja, gitu ya. Oke, kalau ini tadi sampel question yang pertama saya masih tertulis. Coba untuk sampel question yang berikutnya, ini akan ada record di situ. Wow. Wow, kok transkripnya kelihatan? Coba transkripnya tak hilangin dulu. Nah, transkripnya hilang. Coba didengarkan seksama ya. Nanti tesnya seperti ini. Jadi nggak ada transkripnya, cuman gambar di situ, kemudian recordnya diperdengarkan. Oke, kita coba ya. Maaf Bu, suaranya nggak kedengaran. Maaf Bu, suaranya tidak Iya Bu, jelas. Suaranya tidak jelas. nggak Kurang terdengar. keras, Bu. Benar Bu. Oke, kurang keras. Coba saya keraskan lagi. Bentar. Coba sekali lagi ya. A. The woman is wearing glasses. B. There is a note on the keyboard. C. The woman is facing the monitor. D. There is a lamp above the computer. Oke. Kira-kira yang mana? Yang si Bu. Di, Si. di, Si, yang di. di. Oke. Bu. Ya. Karena masih latihan, kita People facing the computer. Oke, coba sekali lagi ya. A. The woman is wearing glasses. Oke. A. The woman is wearing a glasses.
Wearing glasses enggak? Enggak ya. Enggak. Aduh. Enggak wearing glasses ya. Yang B. B apa tadi kata-katanya? A. The woman is The wearing glasses. girl facing is There is a note on the keyboard. B. There is a note on the keyboard. Ada note tapi bukan di keyboard. Langsung di eliminate aja. Kemudian yang E. The woman is facing the monitor. C. The woman is facing the monitor. Oke, bisa benar. D. There is a lamp above the computer. D. There is a lamp above the computer. Lampnya above apa enggak? No, lampnya itu beside. no. Oh, bisa. Iya, beside the computer. Kalau kita mau lihat transkripnya seperti ini. A. The woman is wearing glasses. B. There is a note on the keyboard. C. The woman is facing the monitor. Or D. There is a lamp above the computer. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. C. Yang C. The woman is facing the monitor. Bisa dilihat bahwa dia lagi duduk di depannya komputer. Oke. Kita lanjut ke model soal yang kedua. Kita punya question and response. Seperti namanya, question and response. Jadi di situ nanti ada pertanyaan dan di situ akan ada responnya. Jadi ada simultan kemudian ada responnya. You will hear a question or statement followed by 3 possible responses. Jadi kalau tadi ada bantuannya, ada foto, di situ ada gambar, sekarang nggak ada bantuan sama sekali. Jadi nggak ada gambar, nggak ada pertanyaan, nggak ada yang tertulis di situ. Kosongan aja, blank, hanya ada question dan 3 pilihan jawaban. Kenapa 3? Karena itu untuk memudahkan penjenengan semua untuk mengingat-ingat. Cuman 3 memudahkan. Oke. Strateginya yang pertama, responses here are authentic and you must often listen for the implied meaning of a response. You realize it is the correct one. Ya. Strategi yang kedua, you can expose question and answer or distort and focusing attention on the interrelationship essential. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, jangan diartikan pertanyaan itu satu persatu katanya, tapi lebih kepada maknanya. Maknanya apa yang ada di situ, kemudian nanti kalau ada pilihan jawabannya, kira-kira ini masuk enggak? Contohnya kayak gini. Ketika kamu ditanya ibumu, "Nang, sudah makan?" Nah, kalau formalnya kan akan menjawab sudah atau belum. Tapi ketika kamu menjawab nanti aja Bu, nunggu ayah pulang sekalian, itu kan bisa. Nah, jadi seperti itu. Lebih ke maknanya yang sesuai dengan pertanyaannya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, jadi itu nggak ada gambar, nggak ada pilihan jawaban. Oke, coba ya. Kita coba sama-sama ya. Sampel questionnya. You think the boss will take us out for lunch today? A. I had a hamburger and fries. B. He's probably too busy today. Maaf Bu, nggak terlalu terdengar. The bus. Oke, nggak terlalu terdengar. Silakan coba disimak lagi. Saya akan memutarnya sekali lagi ya. Coba. You think the boss will take us out for lunch today? A. I had a hamburger and fries. B. He's probably too busy today. C. I didn't take the bus. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? D. Kok ada D, wong cuman A sampai C loh sayang. Itu tadi satu pertanyaan, terus jawabannya cuma Kalau itu kedengar Bu. wah. Maksud saya yang terakhir. Oke. Ibu. Kira-kira jawabannya yang mana kalau jenengan?
C ya tadi ya, Karisma ya. Oke, kita lihat transkripnya. Do you think the boss will take us out for lunch today? Boss ya, bukan bus. Do you think the boss? Emang kalau kedengarannya agak sama, boss sama bus, tapi sebenarnya itu bukan bus. Kalau untuk yang C kan pakai bus. Jadi kira-kira jawabannya yang A atau yang B? A. Yang A. no. B. No, jawabannya adalah yang B. Do you think the boss will take us out for lunch today? Maksudnya kira-kira bosnya hari ini ngajak makan siang nggak? Gitu. Jadi kira-kira kalau jawaban yang A, saya udah bawa hamburger. No, itu kan tanya sama sampean, bukan tanya kira-kiranya bosnya ngasih apa, ngajak apa enggak. Oke. Jadi harus banyak latihan. Besok akan latihan bersama-sama dengan Bu Avinta ya. Hari ini teman-teman harus ingat-ingat benar strateginya. Yang pertama tadi apa? Respondents here are authentic and you must often listen for the implied meaning of a response to realize it is the correct one. You can expose question and answer of this sort and focusing attention on the interrelation between the two is essential. Jadi jangan diartikan satu-satu, langsung maksud dari pertanyaannya seperti apa. Nanti kira-kira responnya seperti apa. Coba sample question berikutnya. Saya masih punya sample question satu lagi untuk yang question and response. Silakan coba diperdengarkan. Saya akan memperdengarkan 2 kali ya. Oh no, kok langsung kelihatan ya? Oke. Did you fax a letter to the client? A. I'll type it after lunch. B. No, I sent it by email. C. I collected some important facts. Sekali lagi, saya perdengarkan lagi. Did you fax a letter to the client? A. I'll type it after lunch. B. No, I sent it by email. C. I collected some important facts. Oke, kira-kira jawabannya apa? A, B, C. C. Ada yang C, ada yang A. Ada yang C, ada yang A. Oke, let's see. Did you fax the letter to the client? Nah, fax the letter. Jadi jawaban yang benar adalah yang yang B. Kenapa yang A keliru? Nah, did you fax the letter to the client? Karena menggunakan did berarti itu letternya sudah ada, letternya sudah jadi. Kalau zaman masih mau menulis berarti letternya belum ada. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B tadi. Oke. Besok latihan lagi dengan Bu Avinta, jangan sampai lewatkan. Oke. Lanjut ke bagian 3. Bagian 3 listening kita punya yang namanya short conversation. Artinya di situ ada percakapan antara 2 orang. Nah, percakapan itu nanti tidak akan panjang dan di masing-masing percakapan itu diikuti oleh 3 sampai dengan 4 pertanyaan. You will hear a short 3 or 4 part conversation and then answer 3 question about it. Akan diikuti oleh 3 pertanyaan yang masing-masing nanti ada 4 pilihan jawaban. Artinya pilihan jawabannya ada A, B, C, D. Tapi tenang, untuk yang short conversation ini pilihan jawabannya itu nanti sudah bisa dilihat. Jadi strateginya seperti ini. Answer question as quickly as you can. If possible, while listening text is still being read, use the time between conversation to skim the next 3 questions. Predict what are likely to hear and isolate exactly what you should be listening for. Ini termasuk nilai plus jenengan semuanya ikutnya daring, jadi listeningnya jenengan yang play sendiri. Kalau langsung pakai yang paper itu nanti yang ngeplay itu yang jagain. Nah, kalau di sini karena yang jenengan playnya sendiri, jenengan bisa predik dulu dari pilihan jawaban nanti kira-kira apa ya. Oke, contohnya gini. Oke, nanti
langsung ada pilihan jawaban di situ. Soal pertama, kedua, ketiga. Pilihan jawaban dan pertanyaannya kelihatan di situ. Nah, jenengan kan bisa membaca dulu, kira-kira memprediksi, kira-kira yang connecting yang mana ya. Nah, kayak gitu. Baru nanti kalau sudah diperdengarkan listeningnya, baru mengecek jawaban yang benar yang mana. Kayak gitu, ya. Coba silahkan dibaca dulu. Kemudian saya akan perdengarkan recordnya. Sudah? Oke. Saya akan perdengarkan ya recordnya ya. Do you want to share a taxi to the airport? We can save on expenses that way, and as you know, the company is trying to cut costs. Actually, I'm not flying. I'm going to the conference by bus. I have to leave tomorrow because it's going to take 2 days to get there. That's right. I forgot that you were afraid of flying. Are you taking a vacation day tomorrow? Well, I worked some overtime last week, so I just banked it instead of wasting a holiday day. Brought to you by EnglishClub.com. Oke. Sekali lagi apa sudah cukup? Sudah cukup jelas? Cukup. Oke. Kira-kira yang nomor 1 jawabannya apa? What are the men and women mainly discussing about? Kalau nggak A ya B, Bu. Yang B. Waduh, kalau enggak A ya B. A, Bu. Oke, kira-kira begitu. Kalau yang nomor 2, how is the woman traveling? A. E. B. A. A. B. Are you sure? B. B, Bu, B. Kalau yang ketiga? Yang ketiga jawabannya? Yang C. Oke, kalau nomor 3 jawaban C berarti nomor 2 nggak bener no, biplane. Boycott. Coba sekali lagi ya. Kira-kira yang mana? Do you want to share a taxi to the airport? We can save on expenses that way, and as you know, the company is trying to cut costs. Actually, I'm not flying. I'm going to the conference by bus. I have to leave tomorrow because it's going to take 2 days to get there. That's right. I forgot that you were afraid of flying. Are you taking a vacation day tomorrow? Well, I worked some overtime last week, so I just banked it instead of wasting a holiday day. Brought to you by EnglishClub.com. Oke, jadi jawabannya yang benar apa nomor 1? Yang D. Yang A. Yang A. Oke, yang nomor 1 jawabannya adalah yang A. Bagaimana nomor 2? E. Oke, good, very good. Yang B. Untuk yang nomor 3? A. Yang nomor 3 adalah yang A. No. Why aren't the man and the woman going together? Because the woman Dislike it. Iya, yang laki-laki mau naik pesawat terbang tadi. Makanya perempuannya lebih berangkat duluan menggunakan bis karena dia tidak menyukai naik pesawat terbang. Oke, cukup bagus. Dapat 2. Oke, lanjut kita ke bagian yang keempat dalam listening, ada short talk. Kalau tadi short conversation ada between 2 orang, ini short talk ini antara 1 orang atau disebut juga dalam bahasa Indonesianya namanya monolog. Jadi ada 1 orang yang berbicara. Biasanya itu menyangkut tentang beberapa informasi. Contohnya kalau teman-teman lagi mau naik pesawat, itu nanti ada
Ada di situ ada yang memberikan informasi, contohnya seperti itu. Ketika teman-teman ke bioskop, nah itu nanti ada yang memberikan informasi, seatnya gimana, tentang apa aja yang harus dilakukan, seperti itu. You will hear a listening passage followed by 3 questions. Oke, jadi satu talk atau satu monolog diikuti oleh 3 pertanyaan. The listening feature are single speaker given a talk, a news report, and advertisement and acceptance speech, etc. Nah, biasanya seperti itu. News report, advertisement atau itu. Nah, biasanya yang dibutuhkan di situ adalah informasi yang disampaikan oleh si speakernya. Strateginya should be made aware that answer choices often appear in the listening in a different from to that on the page. Jadi kalau ada hari di situ teman-teman perlu untuk membuat note kira-kira hari apa, jam berapa, kayak gitu, tentang informasi apa aja. You must learn to recognize such paraphrasing if you want to do well on this part. Oke, karena nanti pilihan jawaban dan pertanyaannya masih sama seperti yang short conversation tadi sudah ada di situ. Jadi teman-teman bisa membaca terlebih dahulu soalnya, kemudian pilihan jawabannya, kemudian mengira-ngira yang akan disampaikan informasinya seperti apa. Oke, masih sama kan bentuknya? Di situ ada 3 pertanyaan diikuti oleh 4 pilihan jawaban. Nah, itu teman-teman bisa membaca terlebih dahulu soalnya, kemudian pilihan jawabannya, kira-kira nanti apa, itu silakan dibaca dulu. Seperti itu. Oke, are you ready? Kita coba sampel questionnya untuk nomor 4. Oke. I'd like to welcome you all to the 4th annual Poets Brunch. In just a few minutes, a server will be around to offer you coffee or tea. Please take a moment to fill out your name tag and introduce yourself to the other artists at your table. Lunch will be served at 11 a.m. sharp, followed by a reading from last year's prize winner. If any of you did not receive your free gift at the door, please make sure to pick it up on your way out. This year's gift is a poetry anthology from local youth writers. You will be amazed at the emerging talent in our town. In fact, a group of young writers meet once a month around this very table. Brought to you by EnglishClub.com. Sudah jelas ya? Oke, kira-kira jawaban yang nomor 4 apa? Yang tuh. Yang A, B, C, D? D. A. Are you sure? Kalau gitu nomor 5 apa? Nomor 5 A. Oke, nomor 6 A. A lagi. Oke. Yang Gak ada. Yang lainnya nggak ada mau nyoba ini. yang B, nomor 6. Nomor 6 yang B. A Book of Mythology. Oke. Sekali lagi saya akan perdengarkan. Nah, nantinya pada tesnya itu pilihan jawaban dan pertanyaannya itu akan spoken. Jadi lebih baik jenengan membaca dulu dan menjawab dulu. Ketika pilihan jawaban dan pertanyaan itu dibunyikan, jenengan tinggal mencentang yang benar yang mana, kemudian mengisi ke lembar jawabannya sambil membaca pertanyaan dan pilihan jawaban berikutnya. Kayak gitu. Oke? Coba saya akan mendengarkan sekali lagi sambil mengecek jawaban penjenengan, oke? I'd like to welcome you all to the 4th annual Poets Brunch. In just a few minutes, a server will be around to offer you coffee or tea. Please take a moment to fill out your name tag and introduce yourself to the other artists at your table. Lunch will be served at 11 a.m. sharp, followed by a reading from last year's prize winner. If any of you did not receive your free gift at the door, please make sure to pick it up on your way out.
This year's gift is a poetry anthology from local youth writers. You will be amazed at the emerging talent in our town. In fact, a group of young writers meet once a month around this very time. Oke, jadi jawaban nomor 4 yang benar adalah yang annual. Annual itu berarti annually. Berarti berapa? Tahunan. Iya, to the fourth annual. Nah, pada tahun keempat tadi. Jadi ini this event take place in once a year. Itu jawaban nomor 4. Kemudian jawaban yang kedua, nomor 5, what will happen after brunch? Jawabannya tadi sudah benar yang A. Oke, you will be served drinks. Untuk yang keenam, what do guests get to take home? No. A book of mythology. No. D. Kedengarannya hampir sama seperti mitologi, tapi bukan mitologi. Karena tadi D. berbicara tentang poem atau poetry. Berarti yang benar adalah yang C. C. Oke. Ini termasuk trik juga ya. Jadi teman-teman kalau ada yang kelihatannya sama, itu malah bukan di situ jawabannya. Kelihatannya kedengarannya sama malah bukan di situ jawabannya, sayang. Jadi yang informasinya saja. Oke, kita akan ambil kesimpulan overall. Untuk overall test strategisnya, yang pertama adalah don't leave any question unanswered, make your best guess. Jadi ketika ada pertanyaan di situ, jangan sampai terlewatkan kosong. Karena ketika jenengan menjawab benar itu dapat poin, sedangkan untuk salah itu tidak ada pengurangan nilai. Jadi silakan dijawab saja. Untuk yang kedua, be familiar with the test format. Kita ada berapa format tadi? Untuk yang listening kita punya 4. Yang pertama ada photograph, yang ada fotonya tadi. Kemudian yang kedua kita punya question and response, ada pertanyaan dan juga responsnya di situ. Kemudian yang ketiga kita punya Short conversation. Oke, betul sekali. Jadi ada conversation diikuti oleh soal dan pilihan jawabannya. Dan yang keempat kita punya tadi adalah Short talk. Oke, good, very good. Nah, itu formatnya. Diingat-ingat kembali. Untuk yang listening ada 4 bagian tersebut. Kemudian strategi yang ketiga, use the order of the question as a guide. Nah, ya perlu dicermati lagi ordernya seperti itu. Oke, untuk listening sendiri, don't wait for all the answer choices to be read out before answering. Meskipun nanti pilihan jawabannya itu diperdengarkan oleh speaker, nggak usah ditunggu sampai selesai. Kalau pilihan jawabannya sudah kelihatan di situ untuk yang bagian 3 dan 4, ya sudah jawab saja. Jadi kan sudah membacakan di situ tadi pilihan jawaban dan di situ, ya sudah. Kemudian preview and predict. Ya, jangan lupa untuk preview and predict. Ya, kalau khusus untuk yang fotograf tadi yang tidak menggunakan perasaan ya, untuk yang lain bisa menggunakan prediksi. Tapi ingat, untuk yang kedengarannya sama itu belum tentu artinya sama. Jadi kayak yang bos sama bass, tadi kedengarannya hampir sama tapi itu artinya berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena sudah selesai materinya tentang listening strategi, silakan yang mau bertanya. Oke, kalau saya bisa menjawab langsung saya jawab hari ini. Kalau enggak nanti kita bisa lanjutkan di sesi interaktif. Ada grupnya ya nanti via WhatsApp ya. Silakan.
Belum? Belum ada yang bertanya? Bagaimana kalau kata-katanya terlalu cepat sehingga tidak jelas, Bu? Nanti kita kan mestinya nggak terlalu jelas, terus gimana itu, Bu, caranya biar bisa mengatasi hal tersebut? Oh, maksudnya yang itu speakernya yang direcord itu. Speakernya itu kan mesti cepet tuh, Bu, ya? Ya, dan itu nanti cuman sekali sih ya. Tapi nggak Iya. tahu ya kalau daring itu gimana nanti. Itu gini, jadi teman-teman harus memperbanyak latihannya. Latihannya itu harus diperbanyak. Besok masih ada sesi yang kedua tentang listening, nanti tentang latihannya. Jadi besok akan lebih banyak soal latihannya dengan Bu Avinta. Itu akan diberikan banyak latihan besok. Dan latihan itu nggak cuman dari soal-soal saja, tapi teman-teman bisa latihan sambil menonton televisi mungkin ketika teman-teman lihat film kesukaan yang berbahasa Inggris itu sambil diperdengarkan itu bisa. Kira-kira maksudnya seperti apa tanpa melihat teks translate-nya. Nah, di situ juga teman-teman bisa belajar di situ. Kalau untuk kecepatannya gimana ya? Soalnya itu kan native ya, kebanyakan yang ngomong native. Jadi orang yang sudah biasa menggunakan, yaitu kecepatannya ya seperti itu umumnya. Kalau mau diperlambat itu nggak bisa. Jadi kuncinya teman-teman harus sering-sering dan banyak-banyak berlatih kalau untuk yang listeningnya. Iya, Bu, yang jelas itu pas perintahnya doang jelas, tapi pas listeningnya agak nggak jelas. Betul sekali. Tapi ini lumayan poin ya, karena jenengan tesnya via online, jadi jenengan yang ngoperatorin sendiri itu nanti jenengan bisa fokus dulu baru di play bisa. Kalau umpamanya jenengan langsung menggunakan tes langsung yang operatornya itu langsung yang nunggu, itu nanti jenengan kan meskipun jenengan fokus apa enggak ya udah di play aja. Jadi termasuk lumayan jenengan menggunakan daring ini kalau menurut saya. Iya. Jadi banyak-banyak berlatih aja. Jangan lupa jangan sampai ngantuk ya, nanti kalau ngantuk itu lagi ngomong apa, kedengarannya apa kayak gitu. Lalu untuk waktunya bagaimana, Bu? Sebenarnya waktunya itu yang normal itu berapa jam sih, Bu? Untuk listeningnya sendiri. Oke. Listening sendiri overall itu 45 menit untuk yang listening. Untuk yang readingnya itu lebih panjang 75 menit. Jadi 45 menit dibagi 4 bagian tadi. Jadi totalnya adalah 2 jam untuk 200 soal. Tapi kalau mengoperasikan sendiri itu kebanyakan waktunya terbuang di listening, saya kira. Di bulan baleni. Lah, itu kan ya termasuk poin kok Iya. kok bulan baleni. Padahal kalau Iya, saya untuk bulan baleni. iya, kalau langsung itu padahal cuma sekali, karena jenengan daring mesti di bulan baleni sudah yakin itu. Akhirnya kebuang banyak waktunya, Bu. Lah, untuk itu besok jenengan kasih ukuran sendiri, jangan sampai jenengan baleni lebih dari 2 kali. Kalau pengen baleni ya wes 2 kali tok, habis itu wes left kayak gitu. Iya, iya. Jadi mau nggak mau jenengan harus pressure diri jenengan sendiri. Kalau aku mengerjakan ini harus bisa. Pokoknya like tak play wes 2 kali ya wes langsung ke berikutnya kayak gitu. Iya, saya ngeplay hampir 4 kali kadang. Lah, jelas habis itu terbuang. Iya. 45 menit itu kalau sekali ya. Lah jenengan 4 kali wis berapa itu 1 readingnya jam, 1 jaman. Oke, wis habis mesti bagian. Iya, Bu. Iya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk materi nanti akan saya share ya. Share-nya via grup bisa nanti langsung ke Mbak Muna. Oke, jadi contoh soalnya tadi juga bisa digunakan untuk latihan tadi.
Dan besok untuk latihannya sendiri akan lebih dalam lagi dikupas bersama dengan Bu Avinta, akan lebih banyak latihannya di situ. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Sesi terakhir itu Dalam? Gimana? Saya bacakan apa? Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, saya akan kembalikan strateginya tadi. Yang pertama untuk polygraph, karena di situ ada gambar dan tidak ada pilihan jawabannya, jadi teman-teman harus mengidentifikasi dulu gambarnya itu gambar apa, kemudian kira-kira vocabulary-nya, statementnya nanti yang muncul apa saja. Kemudian jangan lupa kalau ada jawaban A, B, C, D, ketika jawaban itu sudah tidak cocok, tidak match, langsung di eliminate saja, nggak usah diingat-ingat. Itu strategi yang pertama untuk yang photograph. Strategi yang kedua untuk question and response, karena nanti nggak ada pertanyaan, nggak ada pilihan jawabannya, jadi teman-teman harus benar-benar fokus di soalnya, mengerti maksudnya seperti apa, dan kira-kira nanti respons yang cocok untuk menjawab pertanyaan tersebut apa. Bisa saja nanti bentuknya question, bisa saja statement. Oke, itu strateginya untuk yang question and response. Untuk strategi berikutnya kita punya short conversation. Oke, karena di situ soal dan pilihan jawabannya sudah ada, jadi jenengan harus membaca terlebih dahulu pilihan soal dan pilihan jawabannya, mengira-ngira sebelum diperdengarkan. Jadi ketika diperdengarkan itu sudah match, oh tadi di tulisan ini, oh berarti yang benar yang ini, kayak gitu. Answer the question as quickly as you can, if possible, while listening type is still being read. Use the time between conversation to skim the 3 next question, kayak gitu. Jadi nanti soal dan jawabannya itu diperdengarkan. Jadi ada jeda waktunya di situ untuk membaca pilihan jawaban dan soal berikutnya. Untuk yang short talk hampir sama dengan short conversation. Jadi soal dan pilihan jawabannya sudah kelihatan di situ. Yang teman-teman harus lakukan adalah mencari informasi yang ada di recordnya. Should be made aware that answer choices often appear in the listening in a different form to that on the passage. Maksudnya di sini bukan yang kedengarannya sama, bukan yang hampir sama kedengarannya kayak bos sama bass tadi, tapi yang meaningnya atau maksudnya sama. Itu ya. Terusnya yang paling umum, jangan sampai meninggalkan soal tidak terjawab. Jadi jenengan jawab aja, wes. Kira-kira kayak apa wes, A, B, C, wes, kira-kira apa harus diisi ya. Terus jangan lupa familiar with the format, banyak-banyak praktis. Kemudian untuk listening sendiri, don't wait for the answer choices to be read out before answering. Nah, you have to preview and predict. Nah, kayak gitu ya.